Terima kasih masih bersama kami di One on One dan kita kembali bersama dengan ekonom Bright Institute Mas Yanuar Rizky. Mas Yanuar tadi dibicarakan bahwa harus ada manipulasinya yang tadi disampaikan ya. Informasi dari orang dalam dan juga disampaikan itu. Tapi mengapa harus polisi, penyidik baris krim ya? Nah di sini Mas titik kekecewaan saya juga sebetulnya. Ya, jadi saya selalu mengatakan di mana-mana memang pimpinan OJK dan juga pimpinan bursa memang harus memiliki tanggung jawab moral di sini. Perkara dia memilih mundur karena kesadaran tanggung jawab moral, disuruh mundur, saya tidak mau masuk ke isu itulah. Karena isu itu terlalu politik menurut saya. Tapi saya berpandangan secara objektif, memang pimpinan OJK dan direksi bursa punya tanggung jawab moral. Kenapa? Alasan saya sederhana Mas. Ketika kita kena di circuit breakers di Maret, sampai dengan hari ini saya tidak pernah mendengar bursa dan OJK melakukan gelar perkara. Padahal mereka yang paling tahu ya Mas ya? Oh iya, karena standar operating prosedur Mas. Melalui mereka ya? Di mana-mana Mas, di mana-mana otoritas pasar modal itu punya kewenangan. Gini, saya ingin memberikan gambaran kenapa saya menjawab, kenapa kok Bareskrim gitu ya. Pertama Mas, di bursa itu ada yang namanya pengawasan bursa. Dibagi dua. Satu memang terkait dengan monitoring real time. Kedua adalah kalau di real time monitoring ini ditemukan yang seperti saya bahas tadi. Ini ada alertnya nih. Ada alert perdagangan orang dalam, ada alert manipulasi pasar. Dia akan diperiksa Mas oleh pemeriksa bursa. Terkait dengan, coba kita lihat nih, benar nggak nih ada potensi indikasi pidananya. Dari pola-pola transaksi itu. Ditemukan dari pola transaksi, oh iya nih, ada unsur pembentukan harga pasal 91. Ada unsur pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkannya menggunakan IOD, ada OD-nya. Jadi kan pasal 91, 92, 95. Manipulasi pasar dengan orang dalam gitu ya. Nah temuan potensi indikasi ini berdasarkan undang-undang dilaporkan ke otoritas dalam hal OJK. OJK Mas, OJK itu punya hak penyidikan. Punya hak penyidikan sebenarnya OJK? Punya hak penyidikan. Jadi hak OJK itu diberikan undang-undang hak penyidikan. Nah begitu disampaikan ke OJK, OJK lihat, misalnya OJK nganggap, dia review, bursa gelar perkara kan di OJK kan. Menurut itu kemudian kata OJK, oh kayaknya saya nggak yakin sama temuanmu. Ya kan? Dia periksa lagi. Sama juga dengan gini loh Mas, ketika polisi mengajukan berkas ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan menganggap, saya nggak yakin. Datanya nggak lengkap ya. Nggak lengkap, gitu kan bisa balikin begitu. lagi kan? Balikin lagi, itu bisa. Itu proses hal yang biasa. Hal yang biasa dalam KUHP biasa. Nah, kalau misalnya ternyata OJK, oh ya, ini apa yang dikatakan bursa benar. Keluarlah yang namanya sprindik, surat perintah penyidikan. Yang akan jadi penyidik-penyidiknya OJK. Penyidik pegawai negeri sipil. Ini diberikan undang-undang Mas. Undang-undang memberikan itu. Ini bahkan tidak dilakukan oleh OJK? Ya saya berkesimpulan tidak Mas. Karena gini loh Mas, nah, terus kemudian kalau dia keluar sprindiknya, dia lakukan penyidikan, ternyata setelah dilakukan penyidikan, sesuai dengan KUHP, tidak ditemukan 2 alat bukti. Ya kan Mas, kan kalau secara KUHP kan tetap harus ada 2 alat bukti. Harus ada 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti tidak ditemukan, maka kasus ini ditutup. Ditemukan 2 alat bukti, sesuai dengan undang-undang saya punya 2 cara penyelesaian. Dengan out of court settlement namanya, di pasal 125. Jadi saya katakan, Mas Yudi, ini berdasarkan penyidikan kita, Anda ini pidana. Ngaku nggak? Kalau Anda ngaku, Anda akan mengganti kerugian publik plus dendanya. Kalau Mas Yudi bilang, enggak Pak, saya enggak ini. Kalau Anda ngelawan, kita ketemu di pengadilan. Nah untuk ketemu pengadilan ini yang tidak dipunyai oleh OJK. OJK tidak punya hak penuntutan. Maka OJK akan datang ke Kejaksaan Agung, melimpahkan perkara untuk dibawa ke pengadilan. Selama ini kan alasannya, coba kalau Mas Yudi lihat laporan keuangannya OJK ya, kan ada pendapatan dia dari denda. Ini terkait ini. Artinya kan banyak kasus diselesaikan tidak lewat mekanisme penuntutan. Tapi kasusnya apa? Saya lihat website OJK, ini kasus apa sih? Nggak ada keterbukaannya. Nah saya ingin kepada satu poin Mas Yudi. Jadi sebenarnya ada ya Mas ya yang ada, ini mengganti rugi tersebut tidak sampai ke penuntutan? Ya, ada, tapi itu tuh sebetulnya, nah sekarang kan gini Mas, kredibilitas bursa itu kan ditentukan oleh tata kelola. Kalau bursa mengatur korporasi harus punya good corporate governance. Partisipan harus punya good market governance, jadi good corporate governance kan sering ngomongin. Maka otoritas pun harus punya yang namanya good governance dari otoritas kan. Makanya standar di mana-mana yang namanya bursa
menyampaikan alert, menyampaikan pemeriksaan ke OJK. Coba Anda buka websitenya, New York Stock Exchange, Nasdaq, semua itu. Ada Mas. Semua ada ya? Ada. Jadi transparansi itu ada. Nah saya melihat dalam dekade terakhir ini, nggak ada tuh Mas. Jadi kalau sekarang saya mau cari, ketika kejadian kemarin yang menurut saya ada polanya, bursa melaporkan nggak ke OJK? Nggak ada. Kalau saya lihat di webnya, saya nggak tahu kalau memang mereka pernah lakukan, silakan terbukaan. Tapi setidaknya di webnya tidak ada. Kemudian ketika dia sampai ke OJK, maka publik akan menuntut kan di OJK. OJK ini kasus ini ada nggak terbukti atau tidak terbukti? Ya. Artinya Mas, OJK juga punya litigation release di webnya OJK. Atas kasus bursa yang diajukan bursa yang ini tidak terbukti, yang ini terbukti kita pakai denda, yang ini tidak terbukti pakai Kejaksaan Agung. Harusnya begitu kan? Atas dasar standar ini, saya menilai bahwa ini tidak dilakukan. Sehingga menurut saya ada tanggung jawab moral dari direksi SRO dan juga dengan OJK bahwa dia tidak melakukan prudent pengawasan dong. Berarti sederhananya mungkin begini Mas Yanuar, artinya ketika ada sesuatu masalah yang terjadi di situ, lembaga pengawasan resminya merasa ini baik-baik saja, tapi tim penyidik masuk ke situ dari kepolisian, tidak melibatkan sama sekali dari yang sebenarnya memahami hal itu. Begitu ya sederhananya? Nah, sekarang saya tiba ke situ Mas. Gini ceritanya nih, ini ada cerita ke belakangnya. Ya. Dulu Mas, yang namanya penyidik pegawai negeri sipil di luar kepolisian itu hanya diberikan ke Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Sebelum OJK di bawah Departemen Keuangan. Jadi era Bapepam yang termasuk saya juga, saya belum era OJK ya, masih era Bapepam. Bahwa hak PPNS itu adanya di Bapepam. Tapi terkait dengan perbankan, asuransi dan sebagainya, itu di kepolisian Mas. Jadi BI tidak punya kewenangan PPNS. Terus Dirjen Lembaga Keuangan, asuransi tidak punya kewenangan PPNS. PPNS hanya diberikan kepada Undang-Undang Pasar Modal ke pasar modal. Sehingga dulu Bapepam punya orang-orang PPNS yang memang dididik untuk jadi penyidik, diberikan hak penyidikan oleh Polri. Muncullah Undang-Undang OJK Mas yang menyatukan perbankan, asuransi dan pasar modal. Kewenangan ini diberikan kepada semuanya. Diberikan kepada semuanya? Nah, jadi bukan hanya untuk pasar modal. Diberikan kepada semuanya. Nah, ini kita bisa search nih. Ketika Ketua OJK pertama, ya Pak Mulyaman Hadad, dia kemudian melakukan MOU dengan Kepala Kapolri pada waktu itu Pak Sutarman. Ini ada di webnya OJK. Sehingga OJK itu menyerahkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu ex officio-nya ke polisi gitu loh Mas. Saya bisa di search di clipping berita lama. Saya pada waktu itu juga saya bilang, oh ini kemunduran. Kan harusnya diberikan penguatan, tapi ya kurang lebih OJK-nya mungkin nggak berani ya. Terutama kan kayak ngambil lapaknya kepolisian, terutama yang perbankan dan sebagainya itu loh Mas. Nah singkat cerita Mas, ini berjalan ya. Tahu-tahu di tahun 2020 ada kasus Jiwasraya dan Asabri. Iya, pernah. Yang masuk Kejaksaan Agung. Sama kayak sekarang, Kejaksaan Agung kemudian masuk ke perusahaan-perusahaan sekuritas, semua rekening efek disita, dibekukan. Saya pada waktu itu beberapa teman-teman dari pasar modal, Januar kan suka ditanya, coba dong kita gerah nih. Karena orang Kejaksaan Agung ini nggak ngertian. Masa yang disita semua, yang tidak terkait perkara aja disita gitu. Kita kan jadi susah nih. Saya bilang ke beberapa teman-teman, ya you mestinya kritik OJK dong. Kalau Kejaksaan Agung sampai masuk, kalau OJK-nya bekerja, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Jadi saya bilang sebelum kita mengkritik orang, kritik dulu dong. Di dalamnya. Di dalamnya bahwa ini terjadi karena OJK-nya diam aja dalam banyak hal. Berarti Mas Yanuar, kalau kita back to problem yang tadi, BI OJK ini sebenarnya tahu mengidentifikasi artificial demand yang diciptakan oleh tersangka yang sekarang ditangkap polisi. Sebenarnya tahu ya sebenarnya. Tanggung jawabnya di dia sesuai undang-undang. Harusnya tahu. Harusnya tahu, tanggung jawabnya di dia. Nah kemudian Mas, gara-gara mungkin dari pelaku pasar ini segala macam, pemerintah mengajukan Undang-Undang P2SK di 2023. Undang-Undang P2SK itu menegaskan Mas, fungsi penyidikan di sektor keuangan hanya OJK. Karena kan tadi yang saya bilang kan, ada kegerahan dari pelaku pasar, kalau yang masuknya tidak ngerti, disita jadi kemana-mana. Nah kemudian ada satu ya lembaga non NGO gitu, menggugat ini Mas, pasal P2SK ini ke MK.
Bahwa sesuai dengan KUHP, KUHAP dan sebagainya, bahwa penyidik itu kan ada juga polisi, ada juga Kejaksaan Agung. Ya. Keluarlah Mas dari MK. MK hasilnya bahwa betul penyidiknya tidak hanya OJK. Jadi bahasanya itu kemudian oleh DPR dikatakan penyidiknya tidak hanya OJK, ada kepolisian, ada Kejaksaan Agung. Berarti berhak ya? Meski tidak. Berdasarkan putusan MK yang sudah dilakukan dalam Undang-Undang Revisi P2SK memang berhak. Nah jadi kalau menurut saya Mas, kembali ya kalau kata saya, inilah political will. Harusnya kalau menurut saya kalau kita ingin mengembalikan kepercayaan pasar, menurut saya presiden ya pemerintah gitu ya, ini soal penanganan hukum ini kan adanya di OJK. Harusnya sekarang yang jadi leadernya OJK. Katakanlah OJK kemarin, loh kok nggak dikerjain, presiden kecewa gitu ya Mas ya. Kemudian mungkin sudah ditanggung oleh mundur ini gitu. Tapi kan kalau menurut saya bukan berarti kita tidak melakukan pembenahan institusinya kan. Ya kan? Harusnya saya kan mengatakan, ini kan fungsi Anda. Anda jalankan. Kalau Anda nggak punya orangnya, minta bantuan ke polisi. Kan gitu ya Mas. Jadi artinya ketika sekarang itu masuk gitu kan sudah pakai analisa order segala macam, kita tahu nih, oke yang ini masuk sama polisi. Jadi penyidiknya tetap polisi, ya nggak apa-apa gitu. Iya ya. Itu satu pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya kan harusnya bahwa OJK-nya yang dihidupkan lagi. Kalau OJK-nya dianggap oleh presiden misalnya tidak punya sumber daya yang mumpuni, presiden tetap mengatakan kan kamu yang mimpin ya. Tapi pakai polisi. Oh iya. Ya kan? Kan begitu kan? Toh kamu punya MOU sama kepolisian. Bahwa itu bisa pakai polisi. Tapi leadernya kamu. Jadi kan memberikan kepercayaan ke pasar, penanganan hukum ini bukan kriminalisasi gitu loh Mas. Karena di bursa manapun biasa Mas yang namanya otoritas melakukan penyidikan. Tapi kalau sekarang kan orang jadi ngelihatnya kok jadi kayak pidana umum ya. Iya, melihatnya seperti pidana umum. Kok saya kayak kesakitan. Nah menurut saya ini respon yang salah. Jadi saya ingin mengatakan gini Mas, apa yang dikatakan oleh polisi, indikasi insider itu tidak ada yang salah, memang ada pasal pidananya. Terkait dengan mendahului informasi dan informasi. Iya. Tidak ada yang salah. Tapi harusnya OJK yang lakukan, karena kalau polisi yang lakukan, persepsinya akan lain. Nah, sebenarnya saya juga timbul pertanyaan. Apalagi? Kan di awal OJK berdiri pun udah ada MOU nih antara OJK sama kepolisian. Polisi. Berarti kan boleh saya simpulkan dong bahwa sekarang tenaga-tenaga penyidik di OJK sendiri yang ada di dalam institusi OJK juga dari kepolisian kan? Pertanyaan saya kan kenapa polisi tidak menghidupkan orang-orang yang ada di OJK-nya saja gitu. Nah jadi sorry. Maksudnya kan ada orang di dalamnya, kenapa malah sendirinya tanpa melibatkan OJK? Jadi saya akhirnya nangkep kesan gini kayak rebutan kasus gitu loh Mas. Nah kan kalau rebutan kasus ini kan citranya jadi jelek ya. Jadi citranya kan jadi ya orang ngerasa bahwa wah kok jadi kayak rebutan kalau duluan. Tapi ya saya ngelihat kemarin PLT-nya Ketua OJK Kiki gitu ya dia bilang, saya dengerin ya kita akan melakukan penindakan hukum, kita akan cari pasal yang sesuai. Dia masih ngomong kayak gitu, menurut saya udahlah, nggak memberikan indikator bahwa dia sebagai otoritas yang punya kuasa litigasi itu tahu ya. Dia boleh nggak tahu Mas, tapi kan dia bisa nanya ke yang melakukan pengawasan. Itu kan semakin melihat, ya kalau kata anak saya jadi ilfil gitu. Ya kan jadi akhirnya kalau direbut sama kepolisian gitu. Ya gimana ya kalau Anda sendiri juga tidak menunjukkan leadership gitu loh. Jadi seharusnya apa yang dilakukan ketika terpilih? Ya harusnya langsung keluarin sprindik Mas. Langsung sprindik? Iya dong langsung keluarkan sprindik. Jadi bukan polisi ini. Keluarkan sprindik perkara orangnya dari kepolisian yang itu hal lain. Tapi ketika dia jadi PLT OJK dia mengatakan saya akan keluarkan sprindik. Jadi begini mungkin sederhananya. Ketika ada dari polisi menyebutkan ini ada sesuatu yang salah. Polisi melakukan urusan pribadinya, urusannya begitu mengusut kasusnya gitu. OJK atau BI juga harus melihat dengan jelas bahwa oh iya ini benar ada salah, kami juga akan melakukan penuntutan, begitu harusnya. Iya dan kalau sekarang kan. Berarti ini seperti seolah-olah oh itu urusan polisi, ya udah. Kalau sekarang Mas, gitu. Kalau itu dilakukan kan kelihatan banget rebutan kasusnya ya. Kan harusnya ketika dia misalnya diganti, ketika rapat sama pemerintah, dia kan harusnya juga bisa ngomong dong ke pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada pasar dalam hal penegakan hukum ini. Kita yang lead kepolisian yang ini. Karena ketegasan itu juga memberikan kepercayaan pada ini juga ya, investor juga ya? Iya, saya ingin mengatakan gini Mas. Kalau dikatakan bahwa ini mengada-ngada tidak. Saya ambil contoh ya. Tahun 2008 Mas,
ketika Wall Street itu dilanda yang gagal bayar itu, crash. Apa yang dilakukan pertama kali? US SEC, jadi kalau OJK-nya dia langsung keluarin sprindik. Langsung kayak Barreskrim, langsung datang ke semua perusahaan sekuritasnya. Kan gini Mas, ada efek psikologis. Dan saya juga, saya bukan juga, karena saya pernah terlibat dalam proses ini ya. Di masa lalu Mas, pernah saya menangani kasus gagal bayar tapi dia sistemik gitu. Jadi ada satu yang gagal bayar tapi merembet-rembet gitu. Nah, persoalan bahwa kita dimaki-maki pengawasannya kemana aja, itu soal lain. Tapi pada waktu itu kita responnya, ini kayaknya makin dibiarin, kok makin dipakai nih informasi kecemasan ini. Maka yang kita lakukan, kita bicara sama Bapak Pam, kita langsung, keluarin sprindik, langsung datengin. Kan minimal gini loh, kalau Anda sekarang lagi ngegoreng nih, di luar ngomong apa, nggak ada yang datang. Ya Anda sebetulnya ngomong aja kan, sebetulnya Anda yang melakukan kan. Tapi kalau kita kejutan, ini barusan order mana nih? Mana nasabahnya, mana ini? Kan ada efek psikologis Mas. Ya psikologisnya ya. Psikologisnya kan dalam artian, wah ini lagi mulai diperiksa nih gitu kan. Gak cuma omon-omon ya. Gak cuma omon-omon. Nah ini aja menurut saya nggak ada. Nah, kan, jadi kalau sekarang polisi mengambil alih itu, betul seperti juga ketika tahun 2020 pelaku pasar banyak ngomong ke saya, wah kalau sama Kejaksaan Agung, ya sama Mas, sekarang juga dia gerah sama polisi. Tapi kan maksud saya, ini juga berawal dari kelemahnya leadership OJK. Nah, jawaban Menteri Keuangan Pak Purbaya ketika Senin itu tetap turun, kan artinya resep yang dikeluarkan pemerintah tidak kredibel buat pelaku pasar. Ya, Menteri Keuangan bilang ini karena PLT-nya kelihatannya belum diterima oleh pasar. Ya saya nggak tahu apa yang dipikiran Pak Purbaya ya. PLT-nya belum diterima pasar. Tapi kalau pikiran saya ya mungkin karena itu tadi membiarkan polisi masuk dan sebagainya kan gitu loh Mas ya. Nah, Menteri Keuangan dia bilang kita akan segera bentuk panselnya, dalam 2 minggu sudah ada Ketua OJK baru. Itu yang dia katakan kan. Ya kalau menurut saya Mas, kalau kita memang merasa bahwa yang ada itu juga tidak bisa punya leadership dalam situasi krisis, kan bisa pemerintah ketika mereka mundur itu dengan Undang-Undang P2SK. Gimana tuh, diapain tuh? Dalam Undang-Undang P2SK itu OJK dan BI bisa diberhentikan oleh DPR loh Mas. Jadi artinya dengan Undang-Undang P2SK sebetulnya pemerintah, apalagi sana semua kan kayak seperti ini kan, DPR misalnya langsung mengajukan kepada pemerintah untuk dikirimkan calonnya saat itu juga. Kan artinya di Jumat itu kan bisa selesai juga Mas proses pemilihan Ketua OJK baru. Dan misalnya katakan saja, saya ambil contoh deh Mas di masa lalu ya ketika kita awal reformasi. Setiap apapun yang dilakukan orang nggak percaya sama yang orang kan Mas. Nah dulu Gus Dur melakukannya dengan dia mengangkat Jaksa Agung Pak Baharudin Lopa. Yang dianggap orang tuh memang punya kredibilitas dalam hal melakukan litigasi dan orangnya terkenal bersih. Kan sebetulnya kalau itu yang jadi masalah, tetapkan saja Ketua OJK yang memang dianggap bisa mengembalikan kepercayaan pasar sebagai orang yang ngerti penegakan hukum di pasar modal, tapi orangnya juga bisa diterima memang bersih. Berarti intervensi pemerintah itu harus segera dilakukan kalau memang ingin ada perbaikan begitu ya Mas Yanuar. Tapi nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi Mas ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.